Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Yepi Rudiandala, yang sudah mempersilakan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami pada hari ini. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Arya Pratama, yang kedua ada Nabila Putri Ardian, yang ketiga ada Higin Heristin, yang keempat ada saya sendiri Aksal Putra Manggumuna Putra, yang kelima ada M Bambang Prayogi. Next. Adapun beberapa poin yang akan disampaikan pada etika bisnis konstruksi. Yang pertama, pengertian etika bisnis konstruksi. Yang kedua, prinsip-prinsip etika bisnis konstruksi. Yang ketiga, tujuan etika bisnis konstruksi. Yang keempat, peran etika bisnis konstruksi. Yang kelima, faktor yang berpengaruh. Next. Etika bisnis konstruksi. Etika bisnis adalah ilmu yang dibutuhkan banyak pihak, tetapi masih bersifat problematif dari sisi metodologis. Etika bisnis konstruksi juga merupakan bidang khusus ataupun terapan. Etika bisnis konstruksi saling berkaitan dengan bidang profesi dunia di bisnis konstruksi. Etika bisnis adalah salah studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi perusahaan yang terlibat di dalam bisnis maupun industri konstruksi. Dalam etika bisnis konstruksi ini memiliki aspek-aspek yang mencakup dalam etika bisnis konstruksi, yaitu integritas, transparansi, tanggung jawab, keberlanjutan, kepatuhan hukum, serta kualitas dan keamanan. Pada integritas etika bisnis konstruksi, suatu perusahaan konstruksi harus bertindak dengan integritas tinggi dalam semua aspek bisnis mereka. Yang kedua, transparansi. Transparansi dalam etika bisnis konstruksi merupakan sebuah kunci bisnis konstruksi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai proyek, biaya, jadwal, dan segala hal yang relevan bagi mitra bisnis dan klien. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Pada etika bisnis konstruksi, sebuah perusahaan konstruksi harus bertanggung jawab secara sosial dengan mempertimbangkan dampak dari proyek mereka kepada masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lalu pada poin keempat, keberlanjutan, perusahaan konstruksi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam sebuah aspek bisnis mereka. Lalu poin kelima, kepatuhan hukum. Etika bisnis konstruksi, sebuah perusahaan konstruksi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah operasional mereka. Lalu pada poin terakhir atau poin keenam, kualitas dan keamanan. Etika bisnis konstruksi melibatkan komitmen untuk memberikan kualitas yang baik dalam proyek yang dilakukan. Hal ini mencakup memenuhi standar kualitas yang relevan, mengelola risiko secara efektif, dan memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja serta pengguna akhir. Next. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi memiliki beberapa prinsip yang dijalankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip sikap baik. Prinsip sikap baik adalah disposisi dan kemauan untuk melihat orang lain sebagai pribadi yang bermartabat. Untuk mencapai sikap baik ini dapat dilihat dari mencapai kedewasaan dan kemandirian moral seseorang yang harus bersikap rendah hati untuk mau belajar dari pengalaman orang lain. Selanjutnya itu ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini sikap yang menunjukkan sikap yang mandiri. Sikap yang mandiri, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya. Berdasarkan kemauan sendiri dan sesuai apa yang telah yang diyakininya. Bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Selanjutnya itu ada prinsip kejujuran.
yang dimana prinsip ini menanamkan sikap apa adanya yang berdasarkan dengan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya, yang bisa dibilang apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, itu yang harus ditanggungjawabkan, harus yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Yang terakhir itu ada prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip ini cerminan penghargaan yang positif pada diri sendiri yang dimulai dengan penghargaan terhadap hormat kepada orang lain dan juga menjaga nama baik dari orang lain atau dari perusahaan yang dijalankan. Selanjutnya ada tujuan etika bisnis konstruksi yang dimana meliputi dua aspek. Yang pertama ada perkembangan moral dan ada ekonomi moral. Di perkembangan moral terdapat tiga tingkatan. Yang pertama ada prakonvensional. Pada tahapan ini, manusia mengakui adanya aturan budaya atau culture dan ungkapan budaya, baik buruk, benar, serta salah. Penilaian ini berdasarkan faktor lahiriah saja. Untuk tahapan ini adanya orientasi iman dan kepatuhan serta orientasi relativis instrumental. Yang kedua ada tingkat konvensional. Untuk tahapan ini, manusia hanya memiliki harapan kepada keluarga, suatu kelompok, atau bahkan untuk negaranya, yang merupakan pandangan bahwa ini sebagai suatu hal yang berharga bagi dirinya. Ada dua tahapan, yaitu orientasi kesepakatan antar pribadi dan orientasi hukum dan ketertiban. Yang ketiga ada tingkat pasca konvensional. Pada tingkatan ini terdapat suatu usaha yang jelas untuk merumuskan suatu nilai-nilai serta prinsip yang muncul. Pada tahap tingkatan ini, terbebas dari otoritas kelompok, terdapat dua tingkatan tahap, antara lain orientasi kontak sosial logistis dan orientasi prinsip etika universal. Selanjutnya ada aspek otonomi moral. Upaya untuk meningkatkan otonomi moral para pelaku bisnis konstruksi di Indonesia dilakukan dengan cara memperkuat keadaan mereka. Otonomi sendiri merupakan sikap atau kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dalam bertindak berdasarkan sadarnya sendiri tentang keputusan yang dianggap baik. Maka dalam bisnis konstruksi harus dapat diterapkan sikap otonom agar dapat dijalankan bisnis oleh pelaku bisnis yang paham akan tindakannya dan dapat bertanggung jawab dengan tindakannya. Tanggung jawab yang bermoral diharapkan dapat dimiliki oleh pelaku bisnis otonom, dapat berjalan dua arah, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap konsumen, penyalur, pemasok, investor, kreditor, karyawan, masyarakat, dan relasi-relasi bisnis. Peningkatan otonomi moral dapat diperoleh dengan cara melatih dan menyempurnakan kemampuan atau kreativitas para pelaku bisnis tersebut. Poin berikutnya yang ingin dijelaskan adalah peran etika bisnis konstruksi. Dalam peran etika bisnis konstruksi sendiri terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu untuk melindungi dan menjaga nama baik perusahaan. Yang kedua, menjaga kepercayaan, mengutamakan kejujuran dalam bekerja dan tidak membohongi customer. Yang ketiga, melindungi dan menjaga nama baik pekerja, tim, dan perusahaan tempat bekerja. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang bisnis konstruksi. Peran etika bisnis konstruksi sendiri harus dilaksanakan oleh semua orang yang ada di perusahaan tersebut, baik karyawan dan para pejabat dalam perusahaan. Karena bila etika bisnis ini tidak diterapkan dengan baik, maka dapat merusak nama baik dari perusahaan dan karyawan yang ada di dalamnya, yang membuat customer tidak percaya dengan perusahaan tersebut. Next. Baik, untuk outline pembahasan akhir dari kelompok kami yaitu faktor yang mempengaruhi etika bisnis konstruksi. Yang pertama ada budaya bisnis konstruksi. Budaya mencerminkan nilai dan keyakinan kolektif yang memandu sikap dan perilaku organisasi. Untuk alasan ini, budaya tertanam dalam pola pikir. Pola pikir adalah segalanya. Keunggulan kompetitif tak berwujudlah yang mendorong kerusakan kita. Ketika budaya dipupuk secara efektif, hal itu dapat melepaskan sejumlah energi besar yang menuju misi bersama. Oleh karena itu, keselarasan budaya dengan misi organisasi sangatlah penting. Yang kedua ada faktor buruknya kualitas dokumen pada proses standar. Dan yang ketiga ada faktor lemahnya kualitas kontraktor dan perencanaan. Untuk buruk dan lemahnya dua faktor terakhir tadi,
berpengaruh terhadap pandangan masyarakat atau suatu organisasi atau bisnis lain terhadap bisnis konstruksi. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu kebijakan pemilik modal dan pemerintah. Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan di mana modalnya ditanam yang sesuai dan tidak melanggar kebijakan pemerintah. Eh, Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya harap dari presentasi hari ini bisa menjadi pelajaran yang berharga ke depannya. Saya rasa presentasi kita sudah cukup. Saya sebagai moderator menutupnya dengan pantun pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.